Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islamil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi kita di Sirah Nabi, masih menggunakan kitab Khulasatul Nurul Yakin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 kenabian dirundung kesedihan dengan wafatnya dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu istri beliau Khadijah dan juga paman beliau Abu Talib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan dua orang ini, tetapi kehidupan harus berjalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Beliau tetap beribadah kepada Allah, beliau tetap mendidik para sahabat-sahabatnya, beliau tetap berdakwah menyeru kepada agama Islam. Akan tetapi, hal ini dilihat oleh orang-orang Quraisy dan semakin menyulut emosi di tengah kaum Quraisy. Mereka tidak merasa iba terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru mereka semakin menjadi-jadi ingin mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu pelajaran ke-33, Idza'u Quraisyin lirrasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza'u Quraisyin, yaitu perbuatan buruk Quraisyin yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza'u itu bisa diartikan gangguan atau rencana buruk, perbuatan buruk Quraisyin, orang-orang Quraisy, lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, ba'da wafati zaujir rasuli wa ammihi akhadat Quraisyun tu'zir rasulah. Ba'da wafati, sesudah wafatnya zaujir rasul, pasangannya Rasulullah, yaitu istri beliau Khadijah, wa ammihi, dan paman beliau, akhadat Quraisyun tu'zir rasulah. Orang Quraisy mencanangkan, tu'zi, mengganggu, ar-rasulah, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gangguan apa yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy? Pertama, fakanu yang suruna alaihi turabah. Mereka, orang-orang Quraisy, yang suruna, menaburkan, alaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-turaba, pasir, tanah. Jadi Rasulullah ditaburi tanah, ditaburi pasir. Ini bentuk gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bentuk gangguan yang lainnya adalah wa yad'una awsakhal hayawani alaihi fi salatihi. Wa yad'una, dan mereka meletakkan awsakha, kotoran-kotoran, al hayawani, hewan, alaihi, di atas beliau, fi salatihi, ketika beliau sedang salat. Kotoran hewan tidak hanya kotorannya, tetapi juga hal-hal yang menjijikkan lainnya dari bagian hewan. Misalkan jeroannya hewan, ususnya, dan lain sebagainya. Ini bagian dari kotoran hewan yang ditimpukkan oleh orang-orang Quraisy di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Rasulullah bersabar terhadap cobaan di jalan dakwah ini. Meskipun mereka melakukan itu kepada beliau, tapi beliau tetap sabar. Kemudian perbuatan atau gangguan yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy adalah wa ta'allaqu bihi marratan wa qalu lahu. Dan mereka, orang-orang Quraisy itu, mengikat beliau marratan, sesekali. Wa qalu lahu, lantas mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal ladzi turidu an taj'alal alihata ilahu wahida. Kamu, wahai Muhammad, alladzi, yang turidu, menginginkan, antaj'ala, untuk menjadikan, al-alihata, Tuhan-Tuhan itu, ilahu wahidah, hanya Tuhan yang satu. Orang Arab itu tidak terbiasa memiliki Tuhan satu. Mereka itu memiliki Tuhan yang banyak. Ketika minta sesuatu apa gitu, ke Tuhan yang khusus, ke berhala yang khusus. Ketika minta apa, ke berhala yang lainnya. Mereka terbiasa dengan berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan yang banyak, sehingga mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu satu.
karena kebiasaan mereka memiliki Tuhan yang sangat banyak. Maka ini dijadikan argumen oleh orang-orang Quraisy bahwa tidak cukup ya bagi mereka memiliki Tuhan itu satu, dan mustahil Tuhan yang satu ini mampu mewujudkan apa yang mereka inginkan semuanya. Dan ini pun dibantah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perumpamaan, seandainya saja wahai bangsa Arab, kamu ini memiliki Tuhan, ya, Tuhan itu adalah Tuhan, dan Tuhanmu itu lebih dari satu. Yang satu memerintahkan kamu kemana, yang satunya lagi minta kamu ngapain, yang satunya lagi minta kamu begini, yang satunya minta kamu begitu. Kira-kira kamu mampu tidak menuruti semua kemauan Tuhan-Tuhanmu itu? Karena Tuhanmu banyak. Oh enggak bakal mampu di satu waktu lagi. Nah, makanya kalau begitu bagaimana dengan Tuhan yang satu? Pasti akan memerintahkan hanya satu. Dan akhirnya mereka tidak bisa menjawab argumen yang dijawab oleh Rasulullah SAW, membantah argumen mereka. Nah, ketika Rasulullah SAW diikat oleh orang-orang Quraisy itu, kemudian berargumen dengan argumen yang begitu, itu dilihat oleh sahabat Abu Bakar. Fataqaddama Abu Bakrin wa khallasahu minhum. Fataqaddama, kemudian Abu Bakar maju ke depan, ya, wa khallasahu minhum, dan menghentikan terhadap Rasulullah SAW dari gangguan mereka. Di Abu Bakar datang kemudian menghentikan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Wa qala lahum, dan Abu Bakar berkata kepada orang-orang Quraisy itu, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah. Ataqtuluna, apakah kamu hendak membunuh rajulan, seorang laki-laki, ay yaqulu, yang mana laki-laki ini mengucapkan rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Apakah karena laki-laki ini mengucapkan Tuhanku adalah Allah kemudian kamu membunuh mereka? Nah, ini adalah upaya pelindungan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau dirundung kesedihan justru tidak menyulutkan mereka. Justru mereka bertambah semangat ingin mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ishtadda idza'u Quraisyin lin Nabi. Semakin besar gangguan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da wafati zaujihi wa ammihi, setelah kematian atau wafatnya istri dan juga pamannya. Hatta hammu biqatlihi, sehingga orang-orang Quraisy itu mencita-citakan, mengangan-angankan, berangan-angan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tantangan dakwah itu semakin besar, dan setelah satu tantangan akan beralih ke tantangan yang lainnya. Tetapi ya, di balik tantangan-tantangan itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan kemenangan, dan kemenangan ini harus diraih melalui perjuangan yang sangat berat, perjuangan yang sangat besar. Diperlukan banyak kesabaran, diperlukan banyak keuletan, diperlukan banyak sekali pengorbanan untuk mencapai cita-cita kita, ya, cita-cita kemenangan dakwah. Dan kita belajar dari sirah Nabi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak sekali cobaan dalam kehidupannya, cobaan yang bertubi-tubi, tantangan yang begitu besar, tetapi beliau mampu melewati itu semua dan membawa kejayaan bagi kaum muslimin, ya, membawa kemenangan kelak, ya. Setelah peristiwa itu, selang 13 tahun kemudian, selang 10 tahun kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah, kemudian menaklukkan kota Mekah dan menjadikan kota Mekah menjadi negeri tauhid kembali, di mana dihancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, dan semua masyarakat Mekah kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kemenangan yang benar-benar besar, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Fathu Makkah. Kurang lebih ini saja pelajaran kita pada kali ini, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.